Bapak Ibu, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan yang sejak tadi. Mungkin membuat Anda penasaran bagaimana sebenarnya proses pencairan rapel kenaikan gaji pensiunan dan ASN. Yang ini bekerja, apa saja indikator kuat bahwa dana tersebut benar-benar bisa cair sore ini, dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan agar pencairannya tepat waktu dan tidak tersendat. Saya akan jelaskan secara runtut apa adanya dan berdasarkan pola-pola resmi yang biasanya terjadi di lingkungan Taspen dan di Gen Perbendaharaan setiap kali ada perubahan pembayaran kepada para penerima manfaat pensiun. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa pencairan rapel derwatem untuk pensiunan dan ASN tidak pernah dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya persiapan panjang. Biasanya proses itu dimulai dari penetapan regulasi yang kemudian diikuti dengan penyesuaian sistem, validasi data penerima, dan terakhir, pencairan melalui bank-bank penyalur. Proses ini bisa berlangsung berbulan-bulan, tetapi ketika sudah sampai pada tahap siap cair, biasanya tanda-tandanya akan terlihat dari berbagai titik, mulai dari kabar internal pegawai Taspen, perubahan pada aplikasi layanan peserta, sampai munculnya notifikasi dari bank yang bekerja sama. Nah, beberapa hari terakhir, banyak peserta melaporkan munculnya pembaruan data pada aplikasi Elaim atau Taspen mobil mereka. Biasanya jika ada perubahan nominal pensiun, terutama terkait rapel, akan terlihat perbedaan pada estimasi pembayaran bulan berjalan. Walaupun tidak selalu jelas atau eksklusif tertulis, rapel perubahan angka itu sendiri adalah indikator bahwa sistem pusat sedang melakukan penyesuaian. Ini jarang terjadi tanpa alasan. Dalam kasus sebelumnya, misalnya rapel kenaikan gaji tahun-tahun lalu, perubahan seperti ini selalu muncul sekitar 24:48 jam sebelum dana benar-benar dicairkan. Yang perlu Bapak Ibu pahami adalah bahwa sistem Taspen tidak akan memperbarui angka sembarangan. Angka di bagian itu baru diubah jika sudah ada data penal dari pemerintah, terutama setelah instruksi pencairan dikirim dari Kementerian Keuangan kepada Taspen. Artinya jika perubahan itu muncul, besar kemungkinan bahwa proses validasi sudah selesai dan tinggal menunggu waktu pencairan saja. Banyak juga yang bertanya, bagaimana dengan cabang Taspen di daerah? Mereka biasanya memberikan informasi lebih lambat. Memang benar, tetapi dalam beberapa kasus, cabang daerah justru menjadi yang pertama memberikan bocoran karena mereka berhubungan langsung dengan peserta yang bertanya-tanya. Ketika petugas Taspen mulai memberi jawaban, seperti menunggu jam kerja sore ini karena sistem sedang update atau pencairan sedang dijadwalkan hari ini, itu bukan jawaban yang mengada-ada. Karena setiap jawaban bisa dipertanggungjawabkan secara internal. Jika petugas mulai terdengar lebih yakin, itu berarti informasi yang mereka terima dari pusat juga sudah lebih konkret. Kemudian, mari kita bicara tentang pola pencairan Taspen. Selama ini Taspen memiliki kebiasaan mencairkan pembayaran tambahan di luar gaji pensiunan normal pada sore hari, biasanya antara pukul 15 or so. Kenapa sore hari? Karena pada jam-jam tersebut bank penyalur sudah menyelesaikan transaksi reguler pagi dan siang, sehingga pembukuan tambahan dapat dilakukan dengan lebih rapi tanpa mengganggu sistem transaksi utama. Ini mungkin terdengar teknis, tetapi penting agar Bapak Ibu memahami bahwa pencairan sore itu bukan hal aneh, melainkan memang pola yang sudah lama dipakai. Pencairan sore juga biasanya terjadi ketika dana rapel yang akan dibayarkan jumlahnya cukup besar secara nasional sehingga diperlukan sinkronisasi data antara kantor pusat Taspen, kantor cabang, dan bank penyalur. Semakin besar total pencairan nasional, semakin besar kemungkinan pencairannya dilakukan di jam sore. Dalam situasi seperti hari ini, ketika banyak indikator menunjukkan bahwa rapel benar-benar siap dicairkan, sangat wajar jika jam pencairan dijadwalkan sore hari. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para pensiunan, apakah saya pasti dapat rapel dan kenaikan gaji itu? Bagaimana jika data saya belum lengkap atau rekening saya bermasalah? Pertanyaan seperti ini sangat wajar, dan saya akan jelaskan sewu agar Bapak Ibu bisa tenang. Pertama, soal kelengkapan data. Pada dasarnya semua pensiunan yang sudah menerima gaji pensiunan secara rutin melalui Taspen secara otomatis masuk dalam daftar penerima rapel. Tidak perlu mendaftar, gak perlu mengurus apa-apa secara manual. Sistem Taspen sudah memiliki data lengkap tentang riwayat pensiun, golongan masa kerja, dan hak-hak pembayaran. Yang perlu diperhatikan hanya satu hal,
Apakah data rekening Bapak Ibu masih aktif? Jika rekening aktif dan selama ini tidak pernah terlambat menerima gaji pensiunan bulanan, maka rapel pun akan masuk tanpa masalah. Bagaimana jika rekening sudah tidak aktif atau bermasalah, biasanya sebelum rapel cair, Taspen sudah menandai akun-akun yang bermasalah dan menghubungi pemiliknya. Namun jika pemilik akun tidak merespon, dana tersebut tidak akan hilang. Dana rapel tetap akan disimpan di Taspen dan bisa dicairkan kapan saja setelah pemilik memperbarui data. Jadi jangan khawatir, hak Bapak Ibu tetap aman. Kedua, soal nominal rapel, banyak yang bingung karena setiap orang menerima rapel yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Alasannya sederhana. Nominal rapel dihitung berdasarkan golongan, masa kerja dan status pensiun. Pensiun sendiri, janda atau lainnya, semakin tinggi golongan, biasanya semakin besar juga rapel yang diterima. Tetapi ada juga faktor lain seperti potongan iuran, penyesuaian pajak, dan komponen tunjangan tertentu. Karena itu dua orang pensiunan dari instansi yang sama pun bisa menerima nominal rapel yang berbeda. Ini normal dan sering terjadi, yang penting diingat, Taspen tidak menghitung manual satu-satu. Semua itu otomatis dihitung sistem, sehingga kecil kemungkinan terjadi kesalahan kecuali data, dasar kepangkatan seseorang salah. Jika Bapak Ibu merasa jumlahnya berbeda dari yang seharusnya, nanti bisa mengajukan klarifikasi. Tetapi biasanya sistem sudah tepat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam hari-hari terakhir sebelum pencairan, seperti yang dikabarkan sore ini. Ketika pemerintah memutuskan bahwa rapel akan dicairkan, langkah pertama yang dilakukan adalah mengirim surat perintah membayar atau SPM dari Kementerian Keuangan kepada Taspen. SPM inilah dasar legal bagi Taspen untuk mulai menyalurkan dana. Tanpa SPM, Taspen tidak bisa bergerak karena setiap dana yang keluar harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Setelah SPM diterima Taspen, kemudian menyiapkan surat perintah pencairan dana yang dapat dikirim ke bank-bank penyalur. Proses ini bisa memakan waktu beberapa jam hingga sehari, tergantung jumlah peserta dan besar nominal yang harus disalurkan. Jika kedua dokumen ini sudah selesai dan lolos, verifikasi pencairan tinggal menunggu antrian sistem. Itulah kenapa banyak kabar menyebutkan bahwa dana bisa cair sore ini, karena biasanya jika SPM dan SPDE sudah keluar pagi atau siang, pencairan akan otomatis berjalan di sore hari. Bicara soal resmi sudah siap cair, ya kita juga perlu memperhatikan fakta bahwa Taspen tidak pernah menggunakan kata siap cair tanpa alasan ketika pihak Taspen menyampaikan bahwa pencairan dijadwalkan sore ini. Itu berarti semua proses administrasi besar mungkin sudah selesai, tinggal menunggu mesin bekerja. Bahkan standar Bibromi ke kasus dana sebenarnya Anda sudah mulai masuk secara bertahap ke beberapa bank. Hanya saja peserta baru menyadarinya ketika saldo benar-benar bertambah. Satu hal yang juga tidak kalah penting adalah kabar dari bank. Banyak peserta melaporkan bahwa pihak bank penyalur sudah memberikan sinyal siap menerima transfer besar dari Taspen. Biasanya bank akan mempersiapkan server khusus untuk menghadapi lonjakan transaksi. Jika bank sudah siap, nah itu berarti ada kemungkinan besar dana memang akan masuk hari itu juga. Namun ada hal yang juga perlu Bapak Ibu pahami, pencairan nasional seperti ini tidak selalu masuk dalam satu waktu yang sama ke semua rekening. Beberapa bank lebih cepat, beberapa bank lebih lambat. Faktor server, kecepatan proses internal, dan antrian transaksi bisa membuat perbedaan jam masuknya dana. Karena itu jika sampai sore ini dana belum masuk, tidak perlu panik. Biasanya akan menyusul hingga malam atau keesokan harinya. Yang penting indikator pencairan sudah muncul. Dalam pengalaman beberapa tahun terakhir, pencairan rapel besar nyaris selalu menyebar dalam rentang 24 jam. Selain itu, kita juga harus memahami mengapa pemerintah terkadang